Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Ahmad Fauzi dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan matematika wajib yang dengan materi turunan fungsi aljabar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Turunan fungsi aljabar. Yang pertama itu definisi dari turunan itu sendiri. Untuk Y sama dengan fx, dapat kita definisikan turunan dari f pada x dilambangkan dengan f aksen yang memiliki rumus, yaitu f aksen x sama dengan lim h menuju 0 f x tambah h dikurang fx per h. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yang pertama itu tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x menggunakan definisi turunan. Nah, kita gunakan rumus definisi turunan yang di slide sebelumnya, yaitu f aksen x sama dengan lim h menuju 0 f x tambah h kurang fx sama dengan h per h. Lalu langsung kita masukkan 3x nya itu ke rumus menjadi 3x tambah h dikurang 3x per h. Lalu 3 di sini langsung 3 di sini kita kalikan pelangi menjadi 3x tambah 3h dikurang 3x per h. Nah, di sini 3x dan min 3x dapat kita hilangkan karena 3x kurang 3x sama dengan 0 hingga menjadi 5h menuju 0 3h per h. Lalu h di sini dapat kita coret. Kenapa kita coret? Karena di rumus soalnya itu 5h menuju 0. Jadi h dimasukkan dengan angka 0. Jadi 3 kali 0 per 0 yang menghasilkan angka 3. Jadi h-nya itu hilang menjadi 3. Nah, lanjut ke rumus-rumus turunan. Rumus turunan di sini memiliki 7 rumus-rumus, yaitu yang pertama y sama dengan c hingga menjadi turunannya yaitu y aksen sama dengan 0. Kenapa di sini y aksennya itu 0 atau y turunannya itu 0? Karena c di sini sebagai konstanta tanpa variabel dan koefisien. Jadi dia hanya berdiri sendiri sebagai satu angka, seperti misal 1 atau 2. Kalau dia diturunkan maka akan jadi 0 karena tidak memiliki variabel atau koefisien lainnya. Nah, yang kedua, y sama dengan x pangkat n yang jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan nx pangkat n min 1. Nah, di sini kenapa di depan itu ada n? Karena sesuai dari rumus, kalau turunan itu pangkat n-nya itu dimajukan ke depan lalu dikalikan dengan x-nya itu sendiri menjadi nx. Lalu pangkat n-nya itu dikurangkan dengan 1. Jadi n kurang 1 tergantung dari soalnya itu. Nomor 3 yaitu y sama dengan ax pangkat n jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan anx pangkat n min 1. Nah, seperti rumus di nomor 2, n-nya itu dimajukan ke depan menjadi n dikalikan dengan ax-nya itu menjadi anx pangkat n dikurangi dengan 1. Nomor 4 yaitu y sama dengan u tambah v jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan u aksen ditambah v aksen. Yang kelima, y sama dengan u dikurang v jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan u aksen dikurang v aksen. Yang keenam yaitu y sama dengan u dikali v jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, yang terakhir nomor 7, y sama dengan u per v diturunkan menjadi y aksen sama dengan u aksen kali v kurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Nah, di sini kenapa ada huruf u dan v? Nah, u dan v itu bisa dilambangkan sebagai suatu persamaan atau suatu koefisien variabel seperti 2x atau 3x atau 4x kuadrat seperti itu. Jadi u dan v ini melambangkan dari koefisien variabel tersebut.
Lalu kita lanjut ke contoh soal agar menjadi lebih ngerti. Nomor 2, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 7. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus dari slide sebelumnya yang nomor 2 itu x pangkat n menjadi jika diturunkan nx pangkat n min 1. Nah, di sini x pangkat 7. Nah, n pangkat n-nya itu dilambangkan sebagai di sini di soal 7. Nah, jadi 7-nya itu jika diturunkan kita majukan ke depan menjadi 7x. Lalu pangkat 7-nya itu dikurangi dengan 1 hingga menjadi pangkat 6. Lalu hasilnya menjadi 7x pangkat 6. Lanjut soal nomor 3. Tentukan turunan fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 7x. Nah, di sini dapat menggunakan rumus yang nomor 3. Itu y sama dengan ax pangkat n. Nah, di sini tentukan kita gunakan rumus yang ketiga untuk 2x pangkat 3-nya itu. Lalu untuk keseluruhan soal 2x pangkat 3 tambah 7x itu menggunakan rumus yang nomor 4, yaitu y sama dengan u tambah v jika diturunkan menjadi y aksen sama dengan u aksen tambah v aksen. Nah, lalu yang 2x pangkat 3 dan 7x-nya itu kita turunkan terlebih dahulu. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama 2x pangkat 3 diturunkan menjadi 2 dikali 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Nah, kenapa di sini ada 3? Karena 3-nya itu merupakan dari pangkat 3-nya itu sendiri yang dimajukan ke depan. Jadi 2 dikali 3 kali x. Lalu 3 dikurang 1 menjadi 6x pangkat 2. Lalu untuk 7x karena tidak memiliki pangkat, sebenarnya dia memiliki pangkat yaitu pangkat 1, tapi tidak dituliskan di dalam soal agar lebih memudahkan. Jadi sebenarnya itu 7x pangkat 1. Jadi 1 dimajukan ke depan jadi 7 kali 1, maka akan tetap sama menjadi 7x. Lalu satunya itu dikurang 1 menjadi pangkat 0. Pangkat x jika dipangkatkan 0 maka akan menjadi 1, jadi x-nya itu sama aja hilang. Karena 7 dikali 1 sama dengan 7. Lalu langsung ditambahkan karena sudah ada u aksen dan v aksen. Lalu tinggal ditambahkan menjadi 6x pangkat 2 ditambah 7. Lanjut nomor 4. Tentukan turunan fx sama dengan x pangkat 7 kali y pangkat 2. Nah, di sini cukup rumit karena ini harus diturunkan satu-satu dan dari sebelum turunan itu juga digunakan kembali seperti di soal nomor 4 ini, yaitu u dan v, u aksen dan v aksen itu digunakan semuanya dalam rumus ini. Itu u sama dengan x pangkat 7 jika diturunkan menjadi 7x pangkat 6. Lalu v yang sama dengan y pangkat 2 jika diturunkan menjadi 2y. Lalu langsung dimasukkan ke rumusnya, yaitu u aksen kali v tambah u kali v aksen menjadi 7x pangkat 6 kali y pangkat 2 ditambah x pangkat 7 dikali 2y. Nomor 5, tentukan turunan fx sama dengan x pangkat 7 per y pangkat 2. Nah, di sini rumusnya hampir sama dengan perkalian sebelumnya, tapi bedanya ini di sini dalam rumusnya tanda plus diganti dengan tanda minus, lalu kita tambahkan per v pangkat 2 sehingga rumusnya menjadi u aksen kali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Lalu langsung persamaannya dimasukkan ke rumusnya menjadi u sama dengan x pangkat 7, lalu diturunkan menjadi 7x pangkat 6, lalu v y pangkat 2 diturunkan menjadi 2y. Lalu dimasukkan ke rumus u aksen kali v dikurang u kali v aksen per v pangkat 2 menjadi 7x pangkat 6 dikali y pangkat 2 kurang x pangkat 7 kali 2y per y pangkat 4.
Y pangkat 4 nya itu dari Y pangkat 2 dikuadratkan, jadi Y pangkat 4. Nah, untuk yang terakhir itu aturan rantai turunan. Aturan rantai turunan cukup berbeda dari soal sebelumnya, rumus-rumus sebelumnya, karena di sini dia memiliki rumus awal yaitu Y sama dengan Fx pangkat N. Jika diturunkan menjadi Y aksen sama dengan N kali Fx pangkat N-1 dikali F aksen X. Nah, di sini menggunakan rumus persamaan turunan dan persamaan biasanya dimasukkan ke dalam satu rumus ini. Lalu untuk menjadi lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Nomor 6. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1 pangkat 60. Lalu sesuai dengan rumus yang sebelumnya, yaitu n fx pangkat n-1 dikali f aksen x. Nah, jadi di sini 2x pangkat 2 kurang 4x tambah 1 itu diturunkan terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi menjadi 4x dikurang 4. Nah, lalu pangkat 60 ini dimajukan ke depan seperti biasa, tapi lalu kita tuliskan kembali 2x pangkat 2 dikurang 4x tambah 1. Tapi 60 dengan persamaan ini tidak perlu dikalikan, biarkan saja seperti ini. Lalu pangkat 60 dikurang 1 menjadi 59. Lalu dikalikan dengan 4x kurang 4. Nah, di sini kita biarkan saja seperti ini, tidak usah disederhanakan. Jadi cukup mengerjakannya seperti ini. Itu 60 dikali 2x pangkat 2 kurang 4x tambah 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Sekian video pembahasan tentang turunan dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.